Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Day City. Boleh tahu tujuan berkunjung ke Global Art untuk apa, Mami? Baik, perkenalkan saya Miss Santi. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Eh, Baik, sebelumnya Miss Santi akan menjelaskan terlebih dahulu histori dari Global Art. Global Art ini adalah perusahaan franchise dan siapapun dapat memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kami yaitu Mr. Mahayurgo di Malaysia pada tahun 1999 dan di tahun 2025 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara. Global Art masuk ke Indonesia itu pada tahun 2004 dan di tahun 2025 ini Global Art sudah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Global Art di Indonesia ini sudah 21 tahunan ya Mami. Lalu banyak orang tua yang berpikir kalau global art ini adalah les gambar. Apakah Mami tahunya seperti itu juga? Oke, baik. Miss Santi akan bantu menjelaskan bahwa global art adalah les kreativitas dengan pendekatan atau media art dua dimensi dan tiga dimensi, di mana di dalamnya juga terdapat beberapa program, yakni yang pertama itu ada core program. Ini merupakan program utama kami, yaitu visual art, menggambar dan mewarnai, di mana di dalamnya terdapat konsep cerita dan dilengkapi juga dengan level-level yang akan disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Yang kedua itu ada enhancement program atau program tambahan. Yang pertama itu ada G-Clay, Craft, Cultural Art, dan Deco Art. Kalau yang dua dimensi itu ada Comics and Cartoon dan Acrylic Painting. Nah, dari kesemua program dua dimensi dan tiga dimensi ini, Mami, itu bertujuan untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak itu melalui teknik gambar dan warna. Salah satunya di core program itu yaitu visual art itu bertujuan untuk melatih fokus pada anak, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga dapat memberikan stress release bagi anak. Nah, karena core program kami yaitu visual art, menggambar dan mewarnai, inilah yang terkenal di luar global art sebagai les gambar. Nah, lalu banyak orang tua yang datang kepada kami dan bertanya, apa sih perbedaan les gambar di global art dan les gambar di luar? Apakah Mami tahu perbedaannya? Oke baik, kalau begitu Miss Santi akan menjelaskan apa perbedaan les gambar di luar dan di global art. Nah, sebenarnya perbedaannya sangat jauh berbeda ya Mami antara les gambar di luar dan les gambar di global art. Yang pertama itu ada pada tujuannya. Kalau di global art, di les gambar di luar itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mewarnai dan menggambar. Sedangkan kalau di global art itu berbeda Mami. Global art itu bertujuan untuk mengarahkan anak itu pada industri kreatif. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, kalau global art ini adalah les kreativitas dan kalau Mami tahu, global art memiliki slogan yaitu think kreatif. Nah, yang kedua itu perbedaannya ada pada aliran seni yang digunakan, Mami. Nah, kalau aliran seni pada les gambar di luar itu biasanya menggunakan kedua aliran seni yaitu fine art dan uh, realis. Nah, kalau kedua aliran seni tersebut, apakah Mami pernah mendengarnya? Oke, baik. Izinkan Miss Santi untuk menjelaskan. Yang pertama itu aliran seni fine art, yaitu karya seni yang apa ya, dia itu lebih kepada kepuasan pembuatnya, sehingga mau orang lain mengerti, mau orang lain tidak suka, itu tidak menjadi masalah. Jadi dia itu lebih kepada idealis. Nah, kalau yang aliran seni realis itu adalah karya seni yang dibuat semirip mungkin atau sesama mungkin dengan objek yang ditiru. Sedangkan kalau global art sendiri itu menggunakan aliran seni yaitu komersial art. Nah, komersial art ini adalah karya seni yang mengutamakan nilai jual dan konsep. Nah, contoh dari komersial art itu adalah tadi contohnya buah apel ya Mami. Kalau di realis itu semakin dia mirip dengan apel tersebut, semakin dia terlihat nyata, maka value-nya akan semakin tinggi. Kalau komersial art berbeda Mami. Contohnya pada
gambar apel di logo iPhone. Nah, itu dia tidak berwarna, bahkan tidak tiga dimensi. Tapi yang ditonjolkan adalah konsep gigitan pada apelnya. Nah, kalau misalnya contoh lainnya itu Mami ada pada baju yang kita gunakan, mobil, bangunan. Nah, itu adalah komersial A. Lalu yang ketiga itu perbedaannya ada pada teknik Mami. Kalau les gambar di luar itu biasanya hanya menggunakan dua teknik, yaitu menggambar dengan benar dan mewarnai dengan benar. Nah, kalau di global art lebih komplit Mami, di mana global art ini menggunakan empat teknik. Yang pertama itu ada teknik menarikan konsep, yang kedua teknik layering, yang ketiga teknik menggambar dengan benar, yang keempat ada teknik mewarnai dengan benar. Kalau pada teknik penarikan konsep ini terbagi lagi Mami menjadi dua. Yang pertama itu ada eh, eh, main karakter atau tokoh utama sehingga tokoh utamanya itu mau dijadikan apa. Nah, disinilah anak-anak itu didorong untuk bisa sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, se-out of the box mungkin. Nah, makanya apa yang tidak ada di dunia ini bisa saja ada di global art namanya. Harus memiliki alasan dan positif. Nah, untuk yang kedua itu ada ide atau yang kita sebut sebagai mind story. Nah, ide inilah yang dituangkan tadi ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Lalu, global art sendiri itu fokusnya lebih kepada pendidikan otak kanan ya, Mas. Lebih kepada otak kanan karena kreativitas itu adanya di otak kanan, bukan otak kiri. Nah, kalau di Indonesia sendiri dari TK bahkan sampai kuliah itu hanya diberikan pendidikan otak kiri atau menghitung, menghafal, bahasa, akademik ya, Mami. Sedangkan kalau pendidikan di luar negeri itu mereka itu menjadikan pendidikan otak kanan itu sebagai fondasi, terlebih khusus di negara-negara maju. Salah satu contohnya itu adalah Jerman. Di Jerman itu pendidikan otak kiri itu atau akademik baru diberikan kepada anak saat mereka kelas 3 SD. Nah, sebelumnya itu mereka menggunakan pendidikan otak kanan, Mami. Untuk apa? Untuk menjadi fondasi. Ada tujuannya, Mami. Nah, pendidikan otak kanan itu diberikan untuk anak itu bisa siap masuk kepada pendidikan akademik karena dengan adanya pendidikan otak kanan, anak-anak itu bisa menjadi lebih fokus, lebih percaya diri, dan bisa mengatur emosinya. Nah, berbeda dengan di Indonesia, Mami, dari TK saja kita sudah diharuskan menghafal dan menghitung serta tahu bahasa begitu. Nah, akibatnya apa, Mami? Banyak bimbel, banyak kursus yang bersebaran. Karena apa? Anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Karena apa tadi? Fokusnya, rasa percaya dirinya, kontrol emosinya itu belum stabil. Sehingga itu tadi global art ingin menawarkan pendidikan otak kanan agar anak ini bisa lebih fokus, lebih percaya diri, dan juga lebih bisa mengatur emosinya. Nah, kalau Mami bisa lihat di review Google itu, orang tua banyak yang senang setelah anaknya les di Global Art itu bukan hanya kemampuan menggambar dan mewarnai yang ditingkatkan, tapi anak-anak itu lebih memiliki fokus yang baik, rasa percaya diri, dan juga dapat mengatur emosi mereka. Itu sekian dari Miss Santi. Terima kasih, Mami.